Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman semuanya, apa kabar? Nih sudah lama sekali ya nggak ada kontennya, nggak ada apa-apa di channel saya. Nah sekarang ada saya gambar blak dan ceritanya. Sebelumnya karena saya kan beberapa kali ada pesanan wayang itu ya, terus nah saya berpikir kalau misalnya gimana ya kalau misalnya saya bikin stok aja gitu, stok bikin wayang yang ukuran kidangan atau ukuran yang standar pedalangan gitu, atau wayang mini gitu ya, iseng-iseng untuk usaha sampingan saya lah ya kalau misalnya pas lagi nggak ada job syuting gitu kan. Dan saya tuh punya, alhamdulillah punya 2 ruko di Taman Kuliner itu Yogyakarta, di Condong Catur ya. Nah yang satu itu tidak beroperasi ya, mati, maksudnya tidak teroperasikan dengan baik, tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, sementara yang satu memang untuk kelas ya, untuk kegiatan belajar mengajar, kelas acting. Nah terus saya mikir, wah itu yang sebelah itu kalau saya jadikan semacam toko wayang gitu, hasil karya saya gitu, kayaknya syahdu gitu ya. Terus ya sudah, akhirnya saya putuskan untuk bikin stok. Nah jadi selama sebulan ini saya nggarap stok wayang itu, mulai dari bikin blak wayang gitu, terus bentang kulit, belanja kulit, terus nyari stok gapit, ngecat juga. Jadi ya pontang panting ya, serabutan lah ya, namanya juga usaha. Jadi agak tidak terperhatikan gitu konten di channel saya, jadi ya saya minta maaf gitu ya, tapi sekarang berjumpa lagi. Nah ini ceritanya, bukan ceritanya ya, ini yang sedang saya gambar ini adalah wayang Abiasa Gagrag Yogyakarta. Nah saya sudah bikin juga itu blaknya yang gaya Surakarta atau Gagrag Solo, juga yang Gagrag Cirebon. Nah kebetulan yang sedang saya buat ini, sedang saya gambar, yang sedang Anda saksikan bersama ini adalah wayang Abiasa Gagrag Yogyakarta dengan ukuran kidangan atau ukuran tanggung, yang sangat cocok ya kalau untuk dimainkan untuk latihan dalang anak itu, atau dalang perempuan gitu, atau untuk pajangan di rumah gitu, atau untuk koleksi ya, itu bagus sekali. Nah ini sedang saya bikin blaknya. Kalau untuk ceritanya, sebenarnya cerita yang agak ngawur itu ya sudah saya bikinkan di yang cerita blak wayang, blak wayang di episode pertama. Saya waktu gambar wayang itu di karya yang pertama ya, Abiasa ya, itu ya memang gambarnya juga saya masih kaku sekali ya, masih ya mengingat-ingat, masih belajar lagi dari awal itu, karena waktu itu kan sudah lama sekali saya nggak bikin gambar wayang, jadi memorinya itu harus dipanggil kembali, memori tangannya itu. Nah ini yang apa namanya, Gagrag Yogyakarta ini ya, alhamdulillah ya nggak jelek-jelek amat lah. Ini ada blaknya juga dari beberapa karya yang sudah ada itu, saya kreasikan sedikit di bagian, nanti di bagian kerisnya itu, terus di bagian udengnya sedikit itu, yang tusuk kondenya itu, terus bagian apa itu kakinya juga. Nah karena ini konsepnya adalah saya sambil gambar blak juga saya akan menceritakan kisah tentang Abiasa atau kisah tentang wayang yang sedang saya gambar ya, baik, maka saya akan ceritakan untuk Anda. Sudah banyak yang tahu tentu saja tentang Abiasa, siapakah Abiasa, tapi juga ya tentu saja ada yang belum tahu ya. Mungkin teman-teman yang baru belajar wayang gitu, mungkin ini yang akan saya sampaikan ini hanya sebatas referensi ya, salah satu referensi saja. Baik, ceritanya kalau di pedalangan ya, saya tidak akan ngambil dari versi, tidak akan dari versi Mahabharata, karena teman-teman juga bisa cari sadurannya, ceritanya di Wikipedia atau di googling aja lah ya, cari nanti ketemu. Nah kalau cari versi pedalangan itu
Abhyasa ini juga dikenal sebagai Kresna Dipayana atau Sutikna Prawa atau Rancaka Prawa. Nah, ini Abhyasa itu putranya Resi Parasara sama Durgandini. Jadi ceritanya itu Resi Durgandini itu punya bau badan yang menyengat sekali ya, bau amis itu, bau nggak tahu bau ikan apa bau terasi atau apa, itu mungkin nggak pakai deodoran atau makannya sembarangan atau apalah, nggak tahu. Pokoknya ceritakan bahwa Durgandini itu punya bau yang sangat legendaris baunya ya. Nah terus kemudian datanglah Parasara, waktu itu seorang resi yang masih sangat muda, dan dia mengobatinya. Nah mengobatinya itu di atas perahu. Nah ceritanya pas mengobati itu digerayang gitu ya seluruh tubuhnya gitu. Nah mungkin terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan di sana di atas perahu itu saat menyembuhkan bau tubuhnya si Durgandini ini, sampai kemudian melakukan hubungan gitu ya di atas perahu itu. Syahdu sekali ya di atas perahu itu, cuma berdua itu. Nah kemudian mengandung dan lahirlah anak, salah satunya adalah Abhyasa. Nah si Abhyasa itu juga saat itu tidak lahir sendiri ya, tapi dari hubungan di atas perahu itu, perahunya itu berubah gitu, penyakitnya juga berubah, alat-alat pengobatan yang dipakai oleh Parasara juga berubah menjadi bayi-bayi gitu ya. Yang itu namanya itu ada Setatama, Rekatawati, Bima Kinca, Rupa Kinca, Raja Mala gitu ya. Nanti siapa itu biar teman-teman bisa cari tahu sendiri. Nah semuanya itu saudaranya Abhyasa. Nah kemudian setelah itu ditinggalkanlah Durgandini itu dalam keadaan hamil itu dan melahirkan Abhyasa itu. Atau ada yang versi mengatakan bahwa saat lahir Abhyasa dibawa oleh Parasara. Nah kemudian dididik secara kebatinan itu menjadi seorang maharsi juga di pertapaannya Parasara. Sementara Durgandini manusia melajang gitu, kemudian menikah dengan Sentanu gitu. Nah dengan Sentanu dan akan punya syarat gitu, yang ada ceritanya di Bhisma itu ya, yang Bhisma kemudian nggak boleh nikah dan seterusnya dan seterusnya. Dari pernikahannya dengan Sentanu itu, Raja Astina itu, Durgandini melahirkan Citranggada dan Citrawirya. Sementara Citranggada dan Citrawirya itu meninggal saat usia yang sangat muda ya. Citranggandanya itu saat lagi perang, Citrawiryanya lagi sakit. Saya malah bilangnya itu karena sakit tertentu ya, di cerita yang di bawah sendiri ya, nanti bisa saksikan sendiri. Nah karena garis keturunannya putus gitu, akhirnya dipanggillah Abhyasa itu untuk menikahi jandanya si Citranggada atau jandanya Citrawirya. Saya kurang hafal ya, nanti coba dicari sendiri. Ada Ambika sama Ambalika. Sementara si Amba itu kan pengennya sama Bhisma gitu ya. Nah dari pernikahan nah saat Abhyasa dipanggil untuk menyambung garis keturunan itu oleh Durgandini, oleh ibunya itu, saat itu Abhyasa itu kan sedang asik bertapa dan rambutnya gimbal, bau badannya naudzubillah gitu, maksudnya badannya kotor itu, nggak mandi gitu. Maksudnya sampai membuat si Ambika itu memejamkan mata saat bertemu dengan si Abhyasa itu untuk melakukan hubungan gitu, karena saking takutnya itu, saking seremnya itu merem. Nah kemudian Abhyasa bilang itu, kelak anakmu akan terlahir buta. Nah nanti lahirlah si Dristarastra itu ya, atau Destarastra itu, saya lebih suka panggilnya Deritarastra. Nah kemudian saat Ambalika dipanggil untuk melakukan hubungan dengan Abhyasa itu, si Ambalika juga takut ya, tapi dia tidak mau menutup mata karena dapat dengar dari Ambalika pas menutup mata anaknya lahirnya kelak akan buta gitu. Jadi dia cuma memalingkan wajah aja dengan wajah yang sangat pucat gitu, lehernya miring aja. Nah akhirnya lahirlah anak yang namanya Pandu, yang punya cacat, lehernya agak tengeng gitu, terus kemudian mukanya pucat gitu. Nah kemudian satu lagi itu seorang emban, yaitu Emban Datri itu, untuk melakukan hubungan gitu. Yang tadinya kan
disuruh si Ambalika, tapi Ambalika nggak mau. Ambalika malah, kamu aja Datri. Datri itu seorang emban gitu ya, asisten rumah tangga gitu. Nah pas si Datri itu masuk ke kamarnya Abhyasa, dia malah cepat-cepat itu kakinya bijik-bijik gitu. Nah akhirnya diramalkan anaknya akan pincang, yang nanti lahirlah Widura ya, gitu ceritanya. Nah setelah lahir, karena masih bayi gitu ya, Dhestharashtra, Pandu, Widura gitu, maka tahta sementara Hastinapura dipegang oleh si Abhyasa yang kelak berjuluk menjadi seorang raja, itu namanya Kresna Dwipayana gitu. Nah nanti kalau udah gede itu nanti tahta diserahkan kembali kepada salah satu di antara 3 bersaudara itu. Nah, mungkin teman-teman akan tahu ya, nanti ada konflik di sana dan seterusnya tentang Dhestharashtra, Pandu sama anak-anaknya, Kurawa sama Pandawa. Nah itu ya teman-teman, kalau untuk akhir kematiannya akhir hayatnya Abhyasa itu ada yang mengatakan itu sesudah perang Baratayuda. Jadi ketika keturunannya yang bernama Parikesit itu, cucunya Arjuna itu dilahirkan. Nah ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan sukmanya itu muksa gitu, tubuhnya itu muksa dibawa sampai ke surga gitu di sana gitu. Nama Dipayana itu juga nanti diwariskan kepada Parikesit ya, salah satunya. Jadi Parikesit juga berjuluk Dipayana. Itu teman-teman untuk ceritanya ya, itu sedikit dari saya ya, sebagai referensi aja, bahan referensi. Tidak terlalu detail cerita saya, karena ya kalau terlalu detail nanti durasinya sangat panjang. Ini yang sedang teman-teman saksikan, sekali lagi ini ukuran kidangan Blak Abhyasa Gagrag Yogyakarta. Yang Gagrag Surakarta sudah saya buat, dan yang Gagrag Cirebon juga saya sudah buat versi kidangannya, juga versi standar pedalangannya. Ya insya Allah kalau sudah jadi wayangnya saya spilkan ke Anda semua lah ya, berikut harganya. Dan nanti kalau udah ready itu tokonya di di ruko saya, nanti silahkan main yang di Yogyakarta. Kalau mau belanja wayang silahkan bisa main di tempat saya di sana ya. Nanti tak kasih alamatnya nanti, tapi ya kalau udah ready semua dagangan saya, ini lagi nyetok gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton ya, sudah subscribe gitu, sudah setia menanti omongan saya, cerita saya ya. Ini yang menantikan Mbah Gito juga yang sabar ya. Saya juga lagi mikirkan nih sama Mbah Gito tuh mau bikin konten apa gitu. Tapi yang jelas sih konsepnya sudah ada, cuma nanti lebih ditajamkan lagi lah ya di sela-sela waktu senggang saya gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman, mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini, yang hadir menyaksikan ini, senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan kelimpahan rezeki, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak sudah nonton, terima kasih banyak sudah subscribe. Saya Alex Suhendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.